kita semua belajar menyanyikan mazmur pada hari ini. Untuk teks dapat dilihat di layar pada dinding belakang. Terima kasih. Saya akan menyanyikannya satu kali, kemudian kita akan bersama-sama menyanyikannya sebanyak 2 kali. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Satu kali lagi. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Terima kasih.
Romo, suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut keperkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa pada sore hari ini pertama mendoakan Ibu Mary dan Rahel Yunita, semoga diberi kelancaran pengobatan serta kesembuhan dari sakit yang sedang dideritanya. Yang kedua dari Yasinta Marcella, mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Lalu mari kita juga berdoa untuk keselamatan kekal Bapak Yosep Rahman Chandra Jaya yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Juga untuk Ibu Elizabeth Halimah Tensinhua yang dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Juga untuk Petrus Riomik Halim yang dipanggil Tuhan 14 tahun yang lalu. Semoga mereka berbahagia bersama dengan para kudus, juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dengan sangat jelas Yesus menawarkan air hidup. Air hidup berarti hidup kekal, juga berarti adalah hidup Yesus sendiri yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita membuka hati kita supaya kita semakin layak mendengarkan sabdanya dan menerima Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Dialah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan. Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita
Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah juru selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, dia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya.
berilah aku minum. Berilah aku minum. Sepintas permintaan Yesus itu ungkapan yang biasa. Yesus minta minum karena dia haus. Konteksnya adalah waktu itu tengah hari, Yesus istirahat, murid-muridnya beli makanan ke kota, panas, ada sumur, Yesus tidak membawa timba, tetapi kemudian ada seorang wanita Samaria yang datang tidak menimba, ngambil air. Maka waktu itu Yesus dengan sangat singkat dan jelas minta, berilah aku minum. Sekali lagi tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya ada banyak hal yang menarik yang bisa kita renungkan lebih dalam. Peristiwanya biasa. Maka misalnya bersama dengan Santo Agustinus mengartikan percakapan antara Yesus dan orang Samaria itu, ketika Yesus mengatakan berilah aku minum, bukan hanya soal haus, tetapi Yesus itu haus akan jiwa-jiwa yang ingin dia selamatkan. Aku haus, berilah aku minum. Yesus haus akan jiwa-jiwa yang ingin diselamatkan, dan seseorang boleh memperoleh keselamatan jiwanya hanya jika ia menerima air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Mungkin kita lalu merenungkannya, logikanya bagaimana Romo itu? Yesus itu minta, tetapi sekaligus menawarkan. Seperti ada barter ya. Yesus minta sesuatu, awalnya hanya sekedar mungkin berilah saya segelas air gitu. Tetapi yang dimaksud Yesus adalah kita diminta untuk memberikan hidup kita dengan segala kelemahan, terutama dengan segala kelemahan-kelemahan kita itu. Tetapi apa yang diberikan Yesus kepada kita? Yesus memberikan kehidupan kekal, Yesus memberikan sukacita, Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Dan saya kira ini tawaran yang nyata. Sesuatu yang menguntungkan bukan untuk Yesus sebenarnya, tetapi menguntungkan untuk kita semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik kalau kita pelan-pelan sebenarnya membaca teks Injil hari ini. Panjang, tadi kami memutuskan untuk membaca yang pendek, tetapi bisa dibaca sendiri. Lalu kalau kita mau melihat kehidupan wanita Samaria tadi, wanita Samaria yang ditampilkan pada teks Injil hari ini sebenarnya mau menjadi gambaran konkret hidup kita, manusia, hidupku, hidup saudara-saudari yang begitu kompleks. Hidup kita itu kan kompleks sekali, banyak masalah, banyak persoalan, kadang-kadang merasa sendirian, kadang-kadang merasa Tuhan itu tidak mencintai saya, seringkali merasa ditinggalkan oleh orang lain, keluarga atau Tuhan. Tetapi sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam, kita itu rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk diselamatkan. Maka seringkali pertanyaannya mungkin berbeda, Tuhan itu mencintai saya atau tidak sih? Tuhan itu memperhatikan saya atau tidak? Tetapi sebenarnya itu ungkapan bahwa saya ingin diperhatikan, ingin dicintai. Misalnya mari kita lihat secara konkret sajalah. Wanita Samaria ini mewakili segala persoalan kita. Yang pertama, dia berasal dari bangsa Samaria. Kalau sudah menyebut yang namanya Samaria, orang-orang Yahudi itu sudah tidak memperhitungkan. Walaupun sebenarnya mereka berasal dari akar yang sama, orang-orang Israel, tetapi sekelompok orang Israel yang memutuskan untuk menikah dengan orang-orang di sekitar itu, bangsa lain, tetapi yang kedua juga mereka memutuskan untuk menyembah Allah lain. Maka mereka pasti tidak diperhitungkan oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang kedua, statusnya sebagai perempuan, mungkin sekarang tidak terlalu masalah. Tapi pada waktu itu, yang namanya perempuan itu tidak diperhitungkan sama sekali. Banyak persoalan, banyak masalah, selalu kalah, tetapi juga menumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu yang ketiga,
Kalau kita mendengarkan percakapan antara Yesus dan wanita Samaria itu, dia adalah salah seorang yang gagal dalam urusan rumah tangga dan percintaan. Tadi dikatakan dia nggak punya suami, tapi sebenarnya sudah menikah 5 kali. Dan suami yang sekarang ini pun bukan dikatakan sebagai suami. Maka pasti mereka hidup dalam perkawinan yang tidak sah atau kumpul kebo. Dan ini menjadi permasalahan bukan hanya untuk masyarakat secara sosial, tetapi bagi wanita ini mungkin dia juga tidak percaya lagi dengan yang artinya kesetiaan, dengan yang artinya pengorbanan dan sebagainya. Sudahlah, nikmati hidup saja begitu. Lalu yang keempat, jika melihat kebiasaan para wanita timur, mungkin di kota nggak terlalu kelihatan. Kalau di desa itu selalu ada yang namanya tempat-tempat di mana kita bisa mengambil air sumber begitu, dan para wanita itu tidak akan sendirian. Mereka akan bersama-sama. Kalau tadi diceritakan Yesus ketemu dengan wanita itu sendirian, ada masalah. Pasti dia tidak disukai oleh teman-temannya pada waktu itu. Mungkin karena permasalahan hidupnya, dia disingkirkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, 4 alasan ini sebenarnya sudah menjadi cukup bagi bangsa Yahudi pada waktu itu untuk tidak memperdulikan wanita Samaria ini. Lalu mari kita lihat cerita selanjutnya. Tetapi ternyata Yesus mengambil sikap yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia masuk, dia bicara, dia berkomunikasi dengan baik, masuk dalam kehidupan wanita itu. Awalnya hanya ngobrol soal air biasa, tetapi kemudian Yesus menawarkan dirinya sebagai air hidup. Dan ternyata dalam perjumpaan yang serius itu, wanita itu akhirnya percaya dan menerima Yesus. Inilah sedikit gambaran bagaimana seorang wanita yang begitu banyak permasalahan, dan itulah yang menjadi gambaran kehidupan kita. Saudara-saudari mungkin bisa menambahi bukan hanya 4. Ini loh Romo, masalah saya dalam kehidupan saya. Macam-macam ekonomi, anak, suami, istri, usaha dan sebagainya. Kompleks sekali, dan kita semua seringkali juga merasa tertekan dan seringkali tidak tahu harus bagaimana. Tetapi mari kita renungkan dengan sungguh, dengan cara yang sama. Sebenarnya Yesus seringkali menolong kita. Dengan cara yang sama lewat pengalaman harian kita yang sederhana, Yesus seringkali masuk dalam kehidupan kita yang konkret untuk menyapa, untuk memberkati kita, memberikan solusi, mencarikan jalan keluar. Dan seringkali bukan kita yang masuk duluan, tetapi Yesus yang seringkali masuk duluan dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan secara konkret. Jika hari ini, misalnya saudara-saudari banyak persoalan, jika hari ini saudara-saudari mengalami situasi tertolak, merasa gagal, mungkin rendah diri, merasa menghadapi semua sendirian, seperti wanita Samaria itu. Hari ini kita semua diingatkan, diteguhkan. Ingatlah bahwa Tuhan itu sudah mengetuk pintu hati kita dan mengatakan bahwa aku tidak pernah membiarkan kamu melalui semuanya ini sendiri. Tuhan selalu ada untuk memberkati kita, untuk mendampingi kita. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah mari kita membuka hati kita, menerima Kristus, menerima hidup Kristus sebagai air hidup yang akan memuaskan dahaga kita, tetapi juga akan menghantar kita kepada keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah Kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah memahami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan dan harapan keselamatan kami. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya. Maka setiap hari kami akan memberi kesaksian atas cinta kasih sejati, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Sebab dari kemurahan kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pemilihan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan dan mengampuni yang persembahkan kepadamu. Hasil pemangku dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja 11 Maret 2023. 1. Rekoleksi keluarga. Seksi Kerasuran Keluarga mengajak umat untuk mengikuti rekoleksi keluarga. Tema rekoleksi, Jalan Salib Keluarga Hati Kudus. Pembimbing Romo Andreas Nugroho, SCY. Waktu tanggal 22 Maret 2023. Tempat Via Crucis Sukomoro. Berangkat pukul 9 pagi. Pendaftaran dapat melalui Ketua Lingkungan. Diharapkan ada 3 keluarga per lingkungan dengan kontribusi makan 25.000 per orang. Batas pendaftaran pada tanggal 19 Maret 2023. 2. Daun palma. Umat dimohon untuk membawa daun palmanya masing-masing dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma. 3. Misa harian. Perayaan Ekaristi khusus pada hari Selasa 14 Maret 2023 yang biasanya dirayakan sore hari akan dilaksanakan pada pagi hari pukul 5.45. 4. Kolekte minggu lalu sebesar Rp19.077.000. Dana operasional Rp10.241.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, kita bersyukur atas kebersamaan kita dalam Ekaristi sore hari ini. Terima kasih Romo Arko berkenan merayakan Ekaristi bersama kami di Hati Kudus. Juga terima kasih untuk semua petugas liturgi gereja yang melayani dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.